Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari pokok bahasan baru yaitu gelombang cahaya. Dengan topik pembelajaran kita adalah polarisasi cahaya, manfaat polarisasi cahaya dan difraksi cahaya pada celah tunggal. Polarisasi cahaya sebagai bagian daripada gelombang elektromagnetik yang membawa medan listrik dan medan magnet secara tegak lurus dan merambat ke arah yang sama yang kita sebut sebagai kecepatan cahaya, maka sebagai gelombang transversal, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah getar cahaya sehingga cahaya yang diloloskan hanya bergetar ke arah tertentu saja. Seperti gambar di bawah ini. Ini adalah animasi daripada gelombang transversal berkas cahaya, di mana yang warna kuning merambat atau bergetar ke arah vertikal dan yang warna biru muda ini merambat horizontal. Setelah melalui polarisator, maka yang diloloskan adalah hanya ke salah satu arah saja. Jadi yang warna biru mudanya itu diserap oleh polarisator. Bagaimana menghasilkan cahaya terpolarisasi? Pertama, dengan metode penyerapan selektif, dengan pemantulan atau pembiasan ganda, dan juga terjadi dengan peristiwa hamburan. Polarisasi dengan penyerapan selektif itu adalah pemakaian alat polaroid untuk meneruskan gelombang ke arah tertentu dan menyerap bahagian lainnya oleh alat yang disebut polarisator dan analisator. Polarisator berfungsi untuk menghasilkan cahaya yang terpolarisasi, sedangkan analisator berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Kita perhatikan gambar ini. Berkas cahaya yang merambat ke segala arah setelah melalui polarisator, maka berkas yang diloloskan tinggal ke arah tertentu saja. Selanjutnya, jika dilewatkan pada analisator, polaroid analisator, maka ini dipengaruhi oleh posisi analisator. Jika sejajar dengan polarisatornya, maka intensitas yang sampai itu akan sama dengan yang diloloskan oleh polarisator itu sendiri. Tetapi apabila membentuk sudut, perhatikan sudut yang dibentuk oleh analisator terhadap polarisator, maka akan terjadi perubahan intensitas daripada cahaya yang diloloskan. Yang terakhir, jika berpotongan arah polarisator dengan analisator, maka tidak ada cahaya yang diloloskan. Artinya, setelah analisator yang tampak adalah warna yang gelap. Kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, ada satu animasi polarisasi cahaya, dan jika kita perhatikan, maka ini berkas cahaya yang normal, ya, tidak terpolarisasi jika dilewatkan pada polarisator, katakan satu atau dua polaroid. Yang pertama berfungsi sebagai polarisator dan yang kedua sebagai analisator. Yang terjadi di sini adalah polarisator dengan analisator posisinya sejajar. Jika cahaya dilewatkan, maka yang diloloskan oleh polarisator ini juga akan diloloskan oleh analisator tanpa ada perubahan karena sejajar. Jika misalnya membentuk sudut, analisator membentuk sudut, katakan membentuk sudut seperti ini, 32 derajat, maka akan tampak perubahan daripada
cahaya yang diloloskan. Jika kita miringkan terus, maka nampak sekali perubahannya. Katakan intensitasnya menjadi lebih kecil daripada yang diloloskan oleh polarisator. Dan seterusnya, jika misalnya sudutnya diperbesar, maka cahaya semakin berkurang intensitasnya hingga dia 90 derajat, maka tidak ada lagi cahaya yang diloloskan, tetapi semuanya diserap oleh analisator. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana matematisnya persamaan daripada penyerapan selektif. Jika misalnya cahaya yang kita pergunakan adalah seperti gambar yang kedua, ya, di mana intensitas menurut perumusan Malus menyatakan jika intensitas awalnya 0, kemudian maka polarisator akan meneruskan 50%. 50% akan diserap. Dan analisator akan meneruskan cahaya selanjutnya bergantung kepada sudut yang dibentuk oleh analisator terhadap polarisator. Sehingga Malus merumuskan I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta atau setengah I0 cos kuadrat theta. Selanjutnya, contoh. Intensitas cahaya yang melalui polarisator dan analisator menjadi 25% dari intensitas semula. Hitung sudut antara polarisator dan analisator. Ini maksudnya analisator. Ya, data yang sudah diberikan, maka jika mempergunakan persamaan Malus, I sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta, kemudian 25% ya, dari intensitas yang diloloskan oleh analisator berarti 1/4 daripada intensitas mula-mula, ya, maka persamaannya menjadi setengah cos kuadrat theta dan tetanya kita hasilkan yaitu setengah akar 2 cos tetanya dengan sudut 45 derajat. Ya, ini cara menentukan intensitas. Selanjutnya, polarisasi dengan pemantulan. Ya. Polarisasi dengan pemantulan yaitu cahaya yang melalui bidang batas sebuah medium, ya, yang berbeda indeks biasnya. Akibat berbeda indeks biasnya, maka ada kemungkinan pemantulan yang terjadi, yaitu pemantulan dengan tidak terpolarisasi. Karena apa? Sudut datangnya itu sejajar dengan garis normal. Jadi langsung diteruskan, tidak mengalami pembelokan. Kemudian pemantulan dengan terpolarisasi sebagian, karena sudut datang cahayanya antara 0 dan 90 derajat. Dan yang terakhir, menurut percobaan Brewster, bahwa dapat terjadi polarisasi sempurna jika sudut antara sinar pantul dan sinar bias yaitu 90 derajat. Baik, kita amati gambar yang terjadi. Jika cahaya datang secara alami, artinya tidak terpolarisasi, maka apabila sudut pantulnya dan sudut biasnya membentuk 90 derajat ini siku-siku, maka dikatakan terjadilah polarisasi menjadi cahaya terpolarisasi dengan sudut datang yaitu IP. Ya, jadi syarat terjadinya polarisasi yaitu sudut antara sinar pantul dan sinar biasnya itu adalah 90 derajat. Secara matematik maka dapat dinyatakan ya, bahwa sinus sudut datang dengan sudut biasnya adalah perbandingan indeks bias yang dituju dengan indeks bias sumber mula-mula. Secara matematis kita uraikan dan kita akan memperolehnya bahwa ketika terjadi polarisasi, tangan sudut datangnya atau sudut polarisasinya adalah N2/N1. Dengan IP sudut datang cahaya, ya, N1 lah indeks bias medium. Ya, misalnya kalau bersumber dari udara, berarti indeks bias udara sama dengan 1.
Dan N2 adalah indeks bias medium yang dituju, ya misalnya seperti ini. Baik, contoh yang kedua. Sebuah bahan diletakkan di dalam air, indeks biasnya 4/3. Lalu seberkas cahaya mengenai bahan ini dan menghasilkan cahaya terpolarisasi apabila sudut polarisasinya 60 derajat. Tentukan indeks bias bahan tersebut. Jadi, sebuah bahan berada di dalam air. Maka di sini yang kita lihat cahayanya pertama dari air, kemudian baru dari bahan tersebut. Maka kita dapat mempergunakan persamaan yang dinyatakan oleh Brewster tadi, yaitu tangen theta sama dengan N bahan dengan N air. Di mana N bahannya sama dengan indeks bias air 4/3 kali sudut polarisasi yang terjadi 60 derajat. Sehingga indeks bias bahan adalah 4/3 akar 3. Yang ketiga, polarisasi yang ketiga adalah pembiasan ganda. Mengapa terjadi pembiasan ganda? Karena bahan yang dilalui atau kristal yang dilalui, misalnya kalsit atau kuarsa, memiliki indeks bias lebih dari 1. Jika 2 indeks biasnya, maka tentu cahaya yang dibiaskan yang masuk ke dalam bahan ini akan membiaskan dalam 2 arah. Nah, ini yang kita sebut dengan sinar biasa karena diarahkan secara tegak lurus terhadap permukaan bidang, maka akan diteruskan. Dan ini pada indeks bias yang lain pada bahan yang sama. Ya, akan mengalami pembiasan juga yang kita sebut sebagai sinar istimewa. Jadi polarisasi yang dihasilkan ini ya dapat didapatkan melalui pembiasan pada bahan kristal yang memiliki indeks bias berbeda. Yang keempat, polarisasi dengan hamburan. Ya, polarisasi dengan hamburan artinya penyerapan dan pemancaran kembali intensitas cahaya. Yang menyerap dan memancarkan ini adalah partikel-partikel yang sangat kecil, ya, yang berada di atmosfer. Jadi peristiwa penyerapan dan pemancaran oleh partikel ini di atmosfer itu yang disebut dengan hamburan. Efek daripada hamburan itu, maka kita menikmati langit yang berwarna biru pada siang hari atau pada pagi atau sore hari langit yang berwarna kemerahan. Mengapa hal itu terjadi? Jika kita perhatikan gambar yang paling bawah ini, ya, cahaya dengan warna berbeda, frekuensi berbeda, maka tentunya ketika melewati partikel-partikel udara akan mengalami penyerapan dan akan mengalami perubahan, ya, sehingga yang lebih mendominasi yang tampak di langit itu adalah berkas cahaya yang berwarna yang memiliki frekuensi tinggi atau panjang gelombangnya lebih rendah. Nah, antara yang ungu dengan biru, maka oleh mata lebih sensitif dengan untuk menyerap untuk melihat yang warna biru, ya, meski ungu lebih tinggi frekuensinya. Jadi, mengapa pada siang hari tampak warna biru itu karena biru memiliki frekuensi yang tinggi. Sedangkan pada sore hari tampak warna merah karena arah daripada pancaran matahari itu menempuh jarak sudut yang berbeda sehingga tampak dia memiliki frekuensi yang lebih kecil dan itulah yang nampak kemerahan. Salah satu yang sering terjadi apabila kita misalnya menonton film di bioskop, maka ketika ada asap rokok atau ada debu yang dilalui oleh cahaya proyektornya, maka pada layar nantinya gambar yang ditampilkan itu akan tampak lebih kabur atau lebih blur begitu, sehingga nampak kurang jelas, dan itu juga disebut sebagai efek daripada hamburan.
Beberapa manfaat daripada polarisasi yaitu pemakaian kaca ribbon ya, ketika kaca ribbon kita pakai di panas terik, maka mata kita tidak akan merasa panas, akan lebih sejuk karena dilapis oleh lapisan film. Kemudian demikian juga bagi penggemar fotografer, maka untuk menampilkan hasil yang lebih baik ya, maka akan mempergunakan filter fotografi. Pertunjukan pada film 3 dimensi atau dengan mempergunakan kacamata 3 dimensi ya. Dan demikian halnya juga dengan menerapkan filter Polaroid pada foto-foto yang sudah terbiasa mempergunakannya pada Instagram Stories-nya. Demikian juga diterapkan pada pemasangan kaca film pada mobil ya, pintu mobil pada mobil, sehingga cahaya tidak semuanya masuk ke dalam mobil dengan menghasilkan panas, tetapi diserap oleh kaca film yang memiliki sifat Polaroid. Manfaat berikutnya daripada polarisasi yaitu sebagai polarimeter larutan gula atau optik aktif ya, alat ukur daripada larutan gula. Dan yang terakhir ya sebagai LCD daripada monitor. Jadi alat yang kita miliki misalnya laptop, TV yang bisa kita pergunakan, Android kita yang bisa kita pergunakan menerapkan prinsip daripada polarisasi. Bagian terakhir daripada topik kita pada pagi hari ini yaitu difraksi celah tunggal. Artinya cahaya yang melalui celah yang kecil akan dilewatkan dengan cara melenturkan. Artinya cahaya jadi melebar. Nah, itu lenturan cahaya atau disebut dengan difraksi cahaya. Ya. Nah, hal ini terjadi secara matematis. Kita dapat hitungkan bahwa jika misalnya dihasilkan terang gelap pada layar, ya, maka bisa dihitung berapa jarak antara terang pusat ke gelap berikutnya. Ya. Nah, maka secara matematis dinyatakan apabila lebar celahnya disebut D, sudut deviasi atau sudut lenturan cahaya itu theta, secara matematis dituliskan D sin theta sama dengan N kali lambda. Jika misalnya sin theta-nya tidak diketahui, maka kita bisa pergunakan sin theta itu adalah Y, yaitu jarak yang di depan dengan panjang yang di samping, atau kita sebut jarak antara celah dengan layar. Jadi sin theta ini sama dengan Y per L. Baik, selanjutnya kita mau melihat bahwa difraksi juga terjadi ya di alam terbuka. Kita perhatikan foto ini, yaitu cahaya menembus daripada awan yang gelap melalui celah-celah awan yang gelap sehingga cahaya ini dilenturkan. Nah, cahaya ini dilenturkan. Jadi itu yang disebut dengan difraksi. Sebagai contoh, seberkas cahaya mengenai tegak lurus suatu celah yang lebarnya 0,4 mm. Di belakang celah diletakkan lensa positif ya, yang jarak fokus 40 cm. Apabila jarak terang pusat dengan gelap pertama 0,56 mm, tentukan panjang gelombang cahaya yang dipakai. Nah, ini data yang diberikan, maka kalau kita lukiskan, ini celahnya, lebar celahnya ini 0,4 mm dan dipasang lensa, ya, lensa positif. Dikatakan jarak fokusnya, berarti cahaya dikumpulkan di fokus lensa, maka itu sama dengan panjang atau jarak antara lensa ke layar yang menangkap cahaya. Ya. Nah, kemudian oleh cahaya dihasilkan terang pusat. Setelah terang pusat ada gelap pertama, ada terang pertama. Demikian juga di bawah. Ini disebut gelap pertama, terang pertama, dan secara bergantian. Nah, jika misalnya yang diketahui adalah
Jarak antara celah ke layar yaitu L, kemudian diketahui juga yaitu jarak terang pusat ke gelap pertama, maka ditanya berapa panjang gelombang cahayanya. Baik, kita terapkan persamaan daripada difraksi. D sin theta itu kita ganti dengan Y per L, maka kita peroleh nilainya. Panjang gelombang yang dipergunakan dalam satuan milimeter adalah 5,6 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Kalau dalam satuan meter, 10 pangkat min 7, dan dalam satuan angstrom menjadi 5.600 angstrom. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.